Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang berbagai teori lokasi. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Landasan dari lokasi adalah ruang. Tanpa ruang, maka tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi ruang, yang menjadi perhatian bukanlah kemampuan kita untuk membuat daftar tentang posisi berbagai kegiatan yang ada, melainkan menganalisis atas dampak atau keterkaitan antara kegiatan di suatu lokasi dengan berbagai kegiatan lain pada lokasi lainnya. Salah satu hal yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Secara empiris dapat diamati bahwa pusat-pusat pengadaan dan pelayanan barang dan jasa yang umumnya adalah perkotaan, terdapat tingkat penyelidikan pelayanan yang berbeda-beda. Pelayanan masing-masing kota untuk tingkat yang berbeda umumnya bersifat tumpang tindih, sedangkan untuk yang setingkat, walaupun tumpang tindih, tetapi tidak begitu besar. Keadaan ini bersifat universal dan coba dijelaskan oleh beberapa ahli ekonomi atau geografi yang dirintis oleh Walter Christaller. Ahli ekonomi von Thunen melihat perbedaan penggunaan lahan dari sudut perbedaan jarak ke pasar yang tercermin dalam sewa tanah. Weber secara khusus menganalisis lokasi industri. Ketiga tokoh tersebut dianggap pelopor atau menciptakan dalam hal teori lokasi. Selanjutnya yaitu poin B, sistem K3 dari Christaller. Christaller mencoba menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam suatu wilayah. Christaller mengembangkan modelnya untuk suatu wilayah abstrak dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, wilayah adalah dataran tanpa roman. Semua adalah datar dan sama, sehingga gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah. Yang kedua, penduduk memiliki daya beli kecil yang sama, tersebar secara merata pada seluruh konsumen. Yang ketiga, konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak atau wilayah. Christaller melalui Central Place Theory mengembangkan konsep rings dan threshold. Diasumsikan suatu wilayah sebagai dataran yang homogen dengan sebaran penduduk yang merata, di mana penduduknya membutuhkan berbagai barang dan jasa. Kebutuhan-kebutuhan tadi memiliki dua hal yang khas, yaitu yang pertama adalah range. Range adalah jarak yang perlu ditempuh orang untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Contohnya, range Mabeler lebih besar daripada range susu, karena Mabeler lebih mahal daripada susu. Yang kedua, threshold. Threshold adalah minimum jumlah penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan kesinambungan suplai barang. Contohnya, toko makanan tidak memerlukan jumlah penduduk yang banyak, sedangkan toko emas membutuhkan jumlah penduduk yang lebih banyak atau threshold yang lebih besar. Selanjutnya, poin C. Terjadinya konsentrasi produsen atau pedagang dari berbagai jenis barang. Christaller menyatakan bahwa produsen berbagai jenis barang untuk orde yang sama cenderung berlokasi pada titik sentral di wilayahnya dan hal ini mendorong terciptanya kota. Biaya transportasi adalah tetap, walaupun jenis barang yang dibeli bertambah atau sampai batas tertentu. Hal ini berarti seseorang produsen yang memproduksi atau menjual dua komoditi sekaligus yang ingin dibeli oleh konsumen pada saat yang bersamaan telah memperluas range atau jangkauan pasar dari kombinasi komoditi yang dijualnya. Apabila di tempat konsentrasi terdapat banyak jenis barang yang ingin dibeli konsumen secara bersamaan, maka jangkauan pasar dari tempat konsentrasi itu bertambah luas. Artinya, pembeliannya bertambah banyak. Jelas, hal ini bisa mendorong terjadinya tempat konsentrasi bagi para produsen atau penjual barang dari berbagai jenis karena bisa memperluas jangkauan pasarnya.
Kemudian poin D tentang terjadinya konsentrasi produsen atau pedagang dari barang sejenis. Uraian tentang rank atau threshold dapat menjelaskan mengapa terjadinya konsentrasi dari berbagai jenis usaha pada satu lokasi, tetapi konsep itu tidak dapat menjelaskan mengapa di pasar juga ada kecenderungan bahwa pedagang dari komoditi sejenis juga memilih untuk berlokasi secara berkonsentrasi atau berdekatan. Konsep threshold tidak memungkinkan produsen atau pedagang sejenis berada berdekatan karena pada satu ruang threshold hanya boleh ada satu produsen atau pedagang. Apabila berdekatan harus ada yang gulung tikar dan yang tersisa hanya satu produsen atau pedagang. Rank kota menggambarkan wilayah pengaruh dari kota tersebut. Atas dasar itu, kita mengenal ada kota metropolitan, kota besar, kota sedang, kota kecil, dan pusat kegiatan atau perdagangan di desa. Batas wilayah pengaruh suatu kota ditentukan oleh bertemunya wilayah pengaruh kota itu dengan wilayah pengaruh kota lain yang berdekatan dan memiliki orde yang sama. Selanjutnya poin E tentang terjadinya orde produsen atau penjual. Yang pertama, makin tinggi ordenya, rank pemasarannya makin luas dan thresholdnya juga makin luas. Pengelompokan seperti ini seakan-akan mengatakan bahwa komoditi ini tidak mungkin berubah order rank dan thresholdnya karena terkait dengan jenis barangnya tidak bisa berubah walaupun usaha untuk meningkatkan jumlah produksi dan menggunakan distributor dapat memperluas jangkauan pemasarannya atau rank. Tetapi jangkauan pemasaran tetap ada batasannya. Yang kedua, rank pemasarannya dibatasi oleh berbagai faktor seperti ongkos transportasi yang semakin mahal, barang yang tidak tahan lama di perjalanan, terbatasnya jumlah yang dapat diangkut dalam sekali jalan, dan adanya produsen atau distributor di tempat lain yang melakukan hal yang sama. Dari uraian di atas, kita melihat bahwa ditinjau dari sudut produsen atau distributor dapat memiliki postur yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu di poin F tentang bentuk kurva permintaan sebagai akibat faktor jarak. Teori ekonomi murni mengajarkan bahwa bentuk kurva permintaan berbeda untuk jenis pasar yang berbeda. Kemiringan kurva ditentukan oleh jauhnya lokasi pedagang lain yang menjadi pesaing dan waktu yang tersedia bagi pembeli untuk mendapatkan barang tersebut. Faktor lain yang membuat perbedaan harga adalah produk differentiation, termasuk pelayanan, promosi, pelayanan purna jual, dan pembelian secara kredit. Di sisi lain, kita melihat bahwa pembeli selalu berbelanja dalam bentuk paket. Dalam hal ini, pembeli mencari penjual yang dapat menyediakan seluruh kebutuhannya dan tidak terlalu memperhatikan harga barang satu persatu, melainkan melihat harga barang secara keseluruhan. Dan demikian dapat terjadi bahwa ada barang tertentu yang dijual sedikit lebih mahal oleh pedagang tertentu, tetapi tidak harus langsung kehilangan seluruh pelanggannya. Jadi walaupun dalam kondisi mendekati pasar sempurna, bentuk kurva permintaan itu tidaklah mutlak harus benar-benar datar. Materi yang selanjutnya yaitu di poin G tentang model von Thunen. Dalam modelnya, von Thunen mengasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, wilayah analisis bersifat terisolir sehingga tidak terdapat pengaruh pasar dari kota lain. Kemudian yang kedua, tipe permukiman adalah padat di pusat wilayah atau pusat pasar dan makin kurang padat apabila menjauh dari pusat wilayah. Kemudian yang ketiga, seluruh wilayah model memiliki iklim, tanah, dan topografi yang seragam. Kemudian yang keempat, fasilitas pengangkutan adalah primitif atau sesuai pada zamannya dan relatif seragam. Ongkos ditentukan oleh berat barang yang dibawa. Kemudian yang kelima, kecuali perbedaan jarak ke pasar, semua faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan tanah adalah seragam dan konstan. Konsep dasar model von Thunen dengan kurva hubungan sewa lahan
dan jarak ke pasar dapat didekati dalam model kontunen. Jarak mempengaruhi harga sewa lahan. Makin tinggi kemampuan untuk membayar sewa tanah, makin besar kemungkinan kegiatan itu beralokasi dekat ke pusat pasar. Kemiringan kurva berbeda antara satu jenis kegiatan atau produksi dengan kegiatan atau produksi lainnya. Teori lokasi biaya minimum Weber. Weber mendasarkan teorinya bahwa pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan upah tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Ada 3 faktor yang mempengaruhi teori lokasi industri, yaitu yang pertama adalah biaya transportasi. Biaya transportasi bertambah secara proporsional sesuai dengan besarnya jarak, yang berarti titik terendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan biaya distribusi hasil produksi. Yang kedua adalah upah tenaga kerja. Biaya tenaga kerja menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi industri apabila penghematan biaya tenaga kerja per unit produksi lebih besar daripada tambahan biaya transportasi per unit produksi, yang dapat mendorong berpindahnya lokasi ke dekat sumber tenaga kerja. Yang ketiga adalah kekuatan aglomerasi dan deaglomerasi. Manfaat aglomerasi yang diperoleh antara lain adalah pada lokasi tersebut sudah ditemukan tenaga kerja yang terampil dan juga terdapat fasilitas yang sudah memadai dan juga murah. Sedangkan faktor deaglomerasi antara lain kenaikan harga tanah dan kenaikan biaya lainnya, serta kesesakan tempat yang dapat membuat perusahaan. Teori lokasi pendekatan pasar loss. Dalam teori lokasi pendekatan, loss mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh dengan konsumen yang digarapnya. Semakin jauh penjual, akan semakin enggan konsumen untuk mendatanginya karena biaya transportasi akan semakin mahal. Produsen harus memilih lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar yang identik dengan penerimaan terbesar. Dalam hal ini, lokasi usaha sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan, karena lokasi usaha yang strategis dapat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan usaha. Loss mengatakan lokasi kegiatan harus berada di pasar, namun untuk saat ini untuk kegiatan processing berskala besar umumnya tidak berada di tengah pasar tetapi di pinggiran kota. Lokasi itu dipilih dalam rangka memanfaatkan wilayah atau pengaruh dari pasar atau kota tersebut. J. Teori lokasi memaksimumkan laba. Teori Weber hanya melihat dari sisi produksi saja, sedangkan teori loss hanya melihat dari sisi permintaan. Kedua teori tersebut hanya melihat dari salah satu sisi saja. Teori produksi hanya melihat lokasi yang memberikan ongkos terkecil, sedangkan teori permintaan melihat pada penerimaan maksimal yang dapat diperoleh. Kedua pandangan itu perlu digabung, yaitu dengan mencari lokasi yang memberikan keuntungan maksimal setelah memperhatikan lokasi yang menghasilkan ongkos terkecil dan lokasi yang memberikan penerimaan terbesar. Teori lokasi dengan tujuan memaksimumkan keuntungan sulit ditangani dengan keadaan ketidakpastian yang tinggi dan dalam analisis dinamik. Ketidaksempurnaan pengetahuan dan ketidakpastian biaya dan pendapatan di masa depan pada tiap lokasi. Biaya relokasi yang tinggi, preferensi personal dan pertimbangan lain membuat model memaksimalisasi keuntungan lokasi sulit dioperasikan. Selain itu, pengusaha mungkin saja lebih memberikan perhatiannya pada maksimisasi keuntungan untuk perubahan jangka panjang dan pertumbuhan angka pendek. Dan ini mungkin saja menyebabkan diterapkannya suatu keputusan tentang lokasi yang berlainan.
Baik, untuk poin selanjutnya yaitu model gravitasi sebagai faktor penting penentu lokasi. Model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dalam perencanaan wilayah, model ini sering dijadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar. Selain itu, apabila kita ingin membangun suatu fasilitas yang baru, maka model ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang optimal. Fasilitas itu akan digunakan sesuai dengan kapasitasnya. Itulah sebabnya model gravitasi berfungsi ganda, yaitu sebagai teori lokasi dan sebagai alat dalam perencanaan. Untuk selanjutnya, teori pelatihan lokasi kegiatan industri secara komprehensif. Dalam era globalisasi saat ini, bagi para pengusaha bertaraf internasional, pemilihan lokasi harus memilih di negara mana lokasi usaha tersebut yang paling menguntungkan. Belakangan ini, faktor stabilitas politik negara merupakan faktor yang penting bagi pertimbangan para investor. Mereka lebih memilih kelangsungan usaha dalam jangka panjang ketimbang laba yang besar. Pada tingkat pemilihan lokasi, penetapan lokasi industri terkait dengan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pengusaha dan sudut pandang pemerintah. Pengusaha melihat lokasi dari sudut keuntungan maksimum jangka panjang yang dapat diraih. Tetapi pemerintah selain melihat bahwa perusahaan akan berkembang apabila memilih lokasi, di situ juga memperhatikan efisiensi pemakaian ruang. Artinya, untuk setiap lahan yang tersedia, dipilih kegiatan apa yang paling cocok, di situ yang menjamin keserasian pemakaian lahan yang secara nasional akan memberikan nilai tambah yang optimal. Terima kasih, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.